warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Bimbingan Karir Peserta Didik. Beranggotakan saya sendiri Anizar dengan NIM 2319099, Muftadiatus Solihati dengan NIM 2319093, Rifqah Wafia dengan NIM 2319095, serta Mbak Citra Stiani Kariska dengan NIM 2319098. Saya Rifqah Wafia akan menjelaskan tentang konsep dasar bimbingan karir peserta didik di MI statistik. Karir sering dimaknai dengan identik kenaikan pangkat atau golongan secara reguler, dan puncak karir terjadi ketika seseorang memegang jabatan struktural. Karir juga dapat didefinisikan sebagai proses atau perjalanan yang terjadi pada individu sejak masa belajar hingga memiliki pekerjaan. Namun, jika pada lingkup pendidikan, karir dapat didefinisikan sebagai proses atau perjalanan siswa sejak masa belajar di sekolah hingga ia menemukan jenjang pendidikan selanjutnya. Itu merupakan definisi singkat karir di lingkungan pendidikan. Sedangkan bimbingan karir itu sendiri mempunyai arti, yakni menurut Rokman Natawijaja, bimbingan karir adalah suatu proses yang membantu seseorang untuk mengerti dan menerima gambaran tentang diri pribadinya dan gambaran tentang dunia kerja di luar dirinya, mempertemukan gambaran diri tersebut. Dengan demikian, kerja itu untuk akhirnya dapat memilih bidang pekerjaan dan memasukinya untuk membina karir dalam bidang tersebut. Sementara itu, jika menurut Muhammad Surya, ia menyatakan sebagai berikut: bimbingan karir merupakan salah satu jenis bimbingan yang berusaha membantu individu dalam memecahkan masalah karir. Dalam mencermati uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan karir adalah suatu proses atau bantuan, layanan, pendekatan terhadap individu agar dapat mengenal dan mengetahui dirinya, merencanakan masa depan yang sesuai dengan kehidupan yang diharapkannya. Dalam setting DMI atau SD, bimbingan karir dipandang sebagai proses bantuan yang diberikan konselor kepada para siswa untuk membantu merekam, mempersiapkan karirnya, memecahkan masalah-masalah karir, dan merencanakan masa depan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh dia. Baik, perkenalkan, nama saya Muftadiatus Solihati, NIM 2399093. Saya akan melanjutkan materi tentang tujuan dan prinsip bimbingan karir peserta didik di SD atau MI. Tujuan bimbingan karir peserta didik di MI atau SD bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman peserta didik akan ragam kegiatan dan pekerjaan di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, prinsip bimbingan karir peserta didik di MI atau SD. Bimbingan karir dalam menjalankannya membutuhkan prinsip-prinsip dasar supaya tidak melenceng dan tujuan utama yang menjadi sebuah targetan layanan bimbingan karir. Saya Citra Stiani Hariska dengan NIM 2319098. Poin C, strategi dan teknik bimbingan karir peserta didik di MI atau SD. Strategi bimbingan karir pada dasarnya adalah serangkaian sistem merupakan pola umum perbuatan dalam wujud hubungan bantuan. Bimbingan karir di MI atau SD dapat dilakukan oleh guru dengan strategi dan teknik sebagai berikut. Yang pertama, terpadu dalam kegiatan pembelajaran atau KPM. Teknik ini merupakan teknik yang paling memungkinkan mengingat pelaksanaan bimbingan di SD adalah guru. Dalam teknik terpadu, guru hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi bimbingan karir. Yang kedua, bacaan. Dalam hal ini, siswa disuruh membaca riwayat hidup. Informasi jabatan dapat diperkaya dengan membaca sumber-sumber bacaan seperti surat kabar, majalah, media elektronik, dan lain-lain.
Yang ketiga, narasumber. Wawasan murid tentang dunia pekerjaan dapat pula diperoleh mengetahui narasumber ke sekolah untuk berdialog dengan anak-anak. Dapat pula ditugaskan berdialog dengan orang tua masing-masing. Poin selanjutnya yaitu tentang pengamatan atau observasi. Di sini guru dapat mengajak peserta didik untuk mengamati pekerjaan yang dilakukan orang yang ada di sekitar sekolah, misalnya mengamati pekerjaan penjahit, pembuat tahu, dan lain-lain. Kemudian poin selanjutnya itu cerita, di mana guru dapat memberikan informasi tentang berbagai pekerjaan atau cerita tentang kerja keras seseorang membuahkan hasil menggembirakan setelah ia berusaha. Kemudian ada teknik genogram. Teknik ini yaitu dapat digunakan oleh guru untuk mengidentifikasi aspirasi yang berkembang pada peserta didik di MISD. Penerapan teknik genogram ditempuh dalam 3 tahap, yaitu konstruksi genogram, identifikasi jabatan, serta eksplorasi klien. Kemudian poin selanjutnya yaitu tentang permainan terpadu. Guru dapat memilih berbagai permainan yang ada di sekolah atau jenis permainan apa yang dikenal peserta didik di MISD. Kemudian dalam buku Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan di SD tahun 1994 termuat isi materi layanan bimbingan karir untuk kelas rendah yaitu kelas 1, 2, dan 3 yang mencakup mengenalkan perbedaan kawan sebaya, menggambarkan perkembangan diri peserta didik, menjelaskan bahwa pekerjaan itu penting bagi kehidupan sesuai dengan runtutan lingkungan, mengenalkan keterampilan yang dimiliki, mengenalkan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan masyarakat, mengamalkan kegiatan yang menarik, dan lain-lain. Kemudian ada isi materi layanan bimbingan untuk peserta didik di kelas atas yaitu kelas 4, 5, dan SD. Termuat menjelaskan manfaat mencontoh orang-orang yang berhasil, melatih peserta didik menggambarkan kehidupan di masa yang akan datang, membimbing diskusi mengenai pekerjaan wanita dan pria, menjelaskan jenis-jenis keterampilan yang dikaitkan dengan pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian, dengan berbagai strategi dan teknik yang ada dan materi yang bervariasi, memberikan banyak peluang guru MISD agar dapat menyampaikan materi layanan bimbingan karir yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, terutama secara terpadu dan proses pembelajaran yang dikelolanya. Kesimpulannya adalah bimbingan karir adalah suatu proses bantuan, layanan, pendekatan terhadap individu agar mengenal dan memahami dirinya, merencanakan masa depan yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya. Dalam setting di MI atau SD, bimbingan karir dipandang sebagai proses bantuan yang diberikan konselor kepada para siswa untuk membantu mereka mempersiapkan karirnya untuk memecahkan masalah-masalah karir dan merencanakan masa depannya sesuai dengan tujuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.